Tidak ada dalam kitab suci manapun Tuhan memerintahkan manusia untuk saling mengejek, mencaci, bermusuhan, merusak dan menghancurkan, beradu mulut, beradu jotos sampai babak belur, apalagi sampai ke tingkat paling mengerikan, saling membunuh. Niatnya itu ya hubbul watan minal, mencintai negara bagian dari iman. Ini jangan lupa, kita dijajah 350 tahun, apa yang kehilangan? Inilah kita mengisi kemerdekaan ini, ya ini kita dengan tunas bangsa kita isi. Karena kenapa kita dijajah? Karena kita tidak sanggup bisa menerima hasut adu domba. Ya. Karena Belanda bukan satu hari nyerang kita, berapa jenderalnya mati. Tetapi dengan hasut kita tidak kuat. Sekarang kita ngisi kemerdekaan kita, apalagi? Yang penting itu gimana kita mencintai negara kita. Jadi dari lingkaran terdekat adalah siswa kita dulu ya, baru nanti masyarakat yang sekitar kita, baru yang lebih luas lagi. Nah, kita akan menjadi sekolah kita ini contoh Indonesia lah, ya, contoh daripada bahwa kita antara agama, antara budaya itu bisa bersatu di sini ya, bisa tumbuh berkembang gitu ya. Jadi Kalimantan Timur ini adalah yang harmoni ya, yang rukun, damai ya, ada di Kalimantan Timur. Seiring dengan pesatnya perjalanan waktu, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur telah memasuki tahun ke-18. Keberhasilan yang diperoleh saat ini dengan berbagai prestasi, reputasi, serta-merta menghadapi berbagai rintangan, semua dijalani dengan kesabaran, ketawakalan, pantang ada kata lelah menyerah. Justru api semangat tetap dikobarkan. Begitulah salah satu kiat yang ditanamkan Haji Muhammad Yoshitomo sebagai pendiri sekaligus pembina, setiap saat selalu menebarkan gairah perjuangan yang begitu hebat dan dahsyat kepada para pengembang, para guru, termasuk para murid dalam naungan bendera Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur. Apabila meruntut sejarah jauh ke belakang, bermula sarana pendidikan sudah dimulai di bawah Yayasan Sumber Mas, kemudian berhijrah atau berpindah dengan menggunakan nama yang lebih menyimbolkan nafas keagamaan sebagai kekuatan dalam hal belajar dan mengajar. Ternyata petunjuk nama Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat semacam hidayah semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja nama Fastabikul Khairat semakin harum dan mulia, namun memang dikonsepkan lebih matang dan terarah, karena sadar betul perkembangan zaman yang tak luput dari kecanggihan teknologi tidak bisa dihindari. Mau tidak mau harus dihadapi dengan kemampuan dalam bidang berbagai keilmuan. Sangatlah layak ketika Haji Muhammad Yoshitomo diberi gelar kehormatan sebagai sang penyemangat, sang motivator, sang inspirator. Bukanlah sanjungan yang berlebihan, namun sesuai dengan kemampuan Haji Muhammad Yoshitomo dalam berstrategi, turut memperhitungkan sasaran market, bukan semata bersifat komersil, namun lebih kepada satu perjuangan berikhtiar-ikhtibar melalui dunia pendidikan. Yayasan Fastabikul Khairat diharapkan mampu melahirkan para tunas bangsa, para calon pemimpin, bukan hanya memiliki segudang keilmuan dunia, namun mesti diimbangi dengan moralitas yang berkualitas atas nama keagamaan, sehingga nilai amanah dan kejujuran menjadi garda terdepan bagian
dari visi misi Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat yang dimulai dari tingkat PG, TK, SD, SMP sampai SMA. Tepuk tangan buat kita semua. Wabil khusus saya ingin berikan penghargaan yang luar biasa buat Bapak Yostomo karena beliau telah mendirikan sekolah SD, SMP, SMA. Saya sebagai putri Pak Yos, saya bangga untuk mendapatkan, Bapak bisa mendapatkan penghargaan ini, sehingga bikin kami juga bisa tambah lebih mau, semuanya lebih semangat ya. Sekolah, semua pembimbing, para pembimbing, kami semua semangat untuk memajukan sekolah kami. Mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, lebih maju, lebih mengikuti kemajuan-kemajuan daerah gitu, yang sekarang kita mau jadi ibu kota gitu, kita lebih mampu lagi untuk mendukung pemerintah. Di masyarakat pendidikan, ya khususnya Fastabikul Khairat, ya pendidikan Fastabikul Khairat, kami merasa bangga ya atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kaltim kepada Pak Yosutomo. Pak Yosutomo adalah seorang tokoh pemersatu bangsa, tokoh pendidikan yang hari ini mendapat penghargaan untuk pendidikan berjasa, tokoh pendidikan berjasa. Dan yang lebih membuat semangat Haji Muhammad Yosutomo tak pernah padam disebabkan anugerah kehormatan sebagai tokoh peduli pendidikan tentu tidak bisa dipandang sederhana. Diperlukan peningkatan mutu pendidikan, bahkan sarana pendidikan terus dikembangkan, diperluas, diperbesar, dimegahkan bangunannya agar semakin memberi kenyamanan suasana dalam proses belajar dan mengajar. Jauh sebelum pendirian Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, Haji Muhammad Yosutomo sangat memperhitungkan makna sebuah nama. Betapa memakan waktu untuk mempertimbangkan secara matang, lalu baru muncul atas kesepakatan bersama, dipastikan dengan nama Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat. Fastabikul Khairat bukan kata-kata yang asing, bahkan seringkali disebutkan dalam mimbar keagamaan di mana saja dan kapan saja. Seakan kata Fastabikul Khairat menjadi mercusuar kebaikan berlaku di seluruh dunia. Haji Muhammad Yosutomo sangat meyakini itu sehingga tiada lagi keraguan dalam pemberian nama Fastabikul Khairat. Fastabikul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, konteksnya tidak hanya ditujukan kepada umat muslim saja, namun pemahaman seluas samudra bahkan sepanjang putaran bumi dengan cakupan untuk seluruh umat beragama penghuni di alam dunia. Apabila kita cermati secara terperinci dari ayat sebagai berikut. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Jelas sekali ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dipahami dalam konteks pergaulan antar sesama umat. Tiap-tiap umat, setiap keyakinan yang diimani memiliki kiblat atau kemana arah menghadap dalam beribadah. Umat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menghadap ke Ka'bah, Bani Israel dan orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan umat yang beragama lain juga punya kiblatnya sendiri-sendiri. Tidak perlu saling mengejek, saling merendahkan atau saling menyalahkan. Tidak perlu dipertentangkan. Tidak ada dalam kitab suci manapun Tuhan memerintahkan manusia untuk saling mengejek, mencaci, bermusuhan, merusak dan menghancurkan, beradu mulut, beradu jotos sampai babak belur, apalagi sampai ke tingkat paling mengerikan, saling membunuh.
Tuhan memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama makhluk tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau antar golongan. Tuhan sangat sepaham dengan temuan kata dari Empu Tantular di abad 14, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda namun tetap satu jua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mewanti-wanti kepada seluruh umat Islam untuk tidak mengolok-olok atau menghina sesembahan umat lain, sekalipun yang mereka sembah bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhanlah mereka semua akan kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-An'am 6:108. Pencibiran pada sesembahan umat lain akan berbalas pada pengejekan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, dan akhirnya manusia akan saling mengejek, memaki, menghina, menistakan, bertengkar, dan bermusuhan. Lalu di mana letak berlomba-lomba bekerja sama dalam berbuat kebaikan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk tidak menebar kebencian, mengejek, menghina, mengadu domba, atau memprovokasi, apalagi memaksa umat lain untuk mengikuti sesembahan yang kita yakini? Bahkan dalam peraturan undang-undang negara ada pelarangan mengajak atau mendoktrin orang lain yang sudah beragama. Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta dan seisinya dengan segala perbedaan, dari wujud kelamin, warna kulit, termasuk pilihan keyakinan, itulah kehendak Tuhan. Sedangkan berbuat kebaikan menjadi milik seluruh umat manusia demi menjaga dan memelihara keadaan alam perlu disikapi dengan kedamaian, tidak ada permusuhan, dan menjauhi peperangan yang menimbulkan pertumpahan darah dan kematian sia-sia. Pada hakikatnya, kebaikan tidak akan pernah mati, bahkan kekal sebagai penuntun sebenar-benarnya kebaikan di alam akhirat kelak, pengantar untuk masuk dan menikmati alam surga. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap isi kitab suci tersebut. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan
menjadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kalian perselisihkan. Surat Al-Ma'idah 5:4-8. Nah, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa umat lain juga memiliki potensi dan berpeluang besar untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya dikhususkan kepada umat Islam saja. Umat beragama lain pun juga memiliki tuntunan sesuai kitab mereka dalam hal mengajak berbuat kebaikan. Betapa keliru sekiranya pemahaman atau penggunaan kata fasabiqul khairat menjadi hak otoritas umat muslim. Sementara dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan berlaku bagi semua umat manusia di muka bumi. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang siapapun manusia ciptaannya, kecuali hanya manusia yang benar-benar punya semangat dan mau melakukan perbuatan baik yang didasari oleh ketulusan, kesucian sanubari semata karena ilahi. Sangatlah jelas, tidak bisa dipungkiri atau dihindari dengan segala kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap umat manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Apabila tiba saatnya hari kiamat, setiap perbuatan manusia sudah dipastikan dituntut pertanggungjawabannya. Sekecil apapun perbuatan baik akan mendapat balasan kebahagiaan. Begitu pula perbuatan buruk, sekecil apapun tidak akan pernah luput dari ganjaran yang setimpal. Jangan pernah menunda-nunda dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan, kebajikan. Itulah nutrisi paling mampu menerbangkan manusia ke alam surga ilahi. Subhanallah, Masya Allah, amin, ya Allah, amin.
kasih.